Juga jangan terlalu puaslah dengan kata-kata. Jangan. Sebab daftar makanan tidak akan mengenyangkan laparmu. Tidak akan. Siapa yang terlalu lapar dia masuk di warung satu dia baca nasi ayam. Terus aduh saya sukinya nih, puji Tuhan. Kita percaya ke Tuhan ini untuk apa sebenarnya kita ini? Saya dari tadi malam duduk pikir-pikir ini, saya percaya Tuhan ini untuk apa sebenarnya? Coba saya periksa-periksa, saya coba catat-catat sedikit, saya coba pila-pila. Ternyata lebih banyak yang saya percaya Tuhan ini lebih kepada urusan-urusan saya, bukan pada urusan-urusan Tuhan. Saya mau percaya Tuhan supaya kalau saya mati, saya masuk surga. Itu pertama. Saya mau percaya Tuhan supaya kalau saya sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau bisa tidak usah pakai BPJS, tapi langsung. Saya mau percaya Tuhan supaya kalau saya lagi bermasalah dalam rumah tangga, Tuhan. Atau saya mau percaya Tuhan supaya semua itu merujuk kepada saya. Sulit sekali saya menemukan alasan saya percaya kepada Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Itu kok sulit. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi coba renungkanlah. Percaya Tuhan Yesus itu untuk apa sih? Kalau dia masih merujuk kepada diri kita, saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak boleh. Diri kita tidak boleh muncul, saya tidak ingin mengatakan begitu. Tapi jangan-jangan Yesus itu kita pakai dia hanya sekedar sebagai pelengkap ini kehidupan. Supaya ketika kita masih aman, kita masih kuat. Tadi ketika saya pimpin kebaktian di Jemaat Bukit Karang, ada ibu satu, dia ulang tahun yang ke-70. Saya bilang, ini bukan 70 ini, Pak, 70. Ini nenek. Saya bilang, orang lihat salah 27 ini. Mama bilang, aduh puji Tuhan, Tuhan yang pelihara saya. Saya bilang, Mama, itu kata puji Tuhan, itu saya senang. Tapi saya tidak tahu Mama omong dan tulus kok tidak. Tapi kadang-kadang puji Tuhan dan puji diri itu dua hal yang dekat sekali. Hampir-hampir sulit untuk kita uraikan itu. Kita percaya Tuhan ini sesungguhnya untuk apa? Tapi inti paling pertama saya kira saudara-saudara, mari kita ingat diri kita dulu. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Ada orang tertentu yang kalau dia iris-iris sayur, tiba-tiba pisau kena di punjari, dia bilang, aduh Tuhan saya salah apa Yesus? Tuhan saya salah apa? Dari semua yang dianggap bermasalah itu Tuhan pun kerja itu. Dia sakit ini pasti karena Tuhan ini. Kalau dia punjari kena potong Tuhan. Semua Tuhan habis. Hei saudara. Kalau Tuhan itu hanya maha menghukum. Mungkin kita sudah mati habis. Tiap hari ini kita bikin kesalahan. Tiap hari. Dan kalau setiap salah Tuhan bilang. Setiap salah Tuhan. Woi saya kira saya sudah lewat. Saudara juga kita lewat semua. Tuhan, saya kira kalau ketika kita merenungkan sampai di situ kita akan mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Engkau ajaib karena engkau mau menanggung seluruh kesesatan dosa. Teman-teman di penginjilan selalu mengatakan begini. Kalau orang bertanya, Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagimu. Tanpa kata-kata. Sekali lagi. Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagimu. Seperti itulah. Tanpa kata-kata. Saya juga ingin mengatakan kepada saudara, juga jangan terlalu puaslah dengan kata-kata. Jangan. Sebab daftar makanan tidak akan mengenyangkan laparmu. Tidak akan. Siapa yang terlalu lapar dia masuk di warung satu dia baca nasi ayam. Terus aduh saya sukinya nih, puji Tuhan. Makan dulu. Daftar minuman tidak akan menghilangkan dahagamu. Jangan puas dengan kata-kata. Kadang-kadang kata-kata itu bisa hoax itu.
Saudara ini kan kalau komen orang pustatus kan bisa tulis bilang hahaha, padahal tidak tertawa. Tipu itu toh. Kadang-kadang dong pakai 2 huruf yang saya sulit eja itu, dong bilang WK. Itu cara tertawa bagaimana itu? Wah itu tertawa begitu saya tidak ikut itu. Jangan puaslah dengan itulah. Berarti pesan paling pertama saudara-saudara, siapa Tuhan dalam hidupmu harus pertama-tama tahu diri. Siapakah kita? Kenapa saya ada di dunia? Oh, saya bukan tumpukan material biasa. Pada diri saya ada gambaran Allah. Oh, ternyata saya salah untuk menggunakan kepercayaan Tuhan pakai. Ada dosa, tapi puji Tuhan, Engkau datang. Itu baru kita bisa rasa itu keintim. Tahu diri dulu. Jangan sampai kita tidak tahu diri. Ada 3 nenek-nenek, kakak adik. Yang satu umur 92, satu umur 94, yang satu umur 96. Terus yang satu yang umur 96, yang paling tua itu dia mau mandi. Dia sudah buka itu keran, itu tempat mandi yang masuk itu apa? Nah itu. Pas dia sudah kasih masuk kaki di dalam, tiba-tiba dia sadar. Dia lupa. Kira-kira ini dia mau mandi atau mau keluar. Dia bingung ini. Terus dia berteriak, "Woi, tolong saya dulu. Saya tidak tahu saya ini baru selesai mandi atau mau mandi." Maka dia punya adik yang umur 94 tahun. Dia bilang, "Tunggu, saya pergi." Pas dia naik tangga, tiba-tiba dia berhenti, dia berpikir, sebenarnya saya mau naik atau saya mau turun? Dia pikir lama dan kemudian karena dorang dua pak, wah lu di mana? Tunggu, saya pikir tidak tahu saya mau naik atau turun. Rupa-rupanya percakapan 2 orang ini didengar oleh dia punya lompo adik yang umur 92. Dia marah dorang. Kamu ini kenapa ribut-ribut? Ini satu bilang, saya mau mandi tapi tidak tahu sudah mandi atau belum. Yang satu bilang, saya ini mau tolong dia tapi saya tidak tahu mau naik atau turun. Dia pukul meja, dia bilang, kok itu saja, tunggu saya pergi. Tapi pas dia bangun dia bilang, tunggu saya lihat siapa yang ketuk pintu tadi. Padahal ternyata dia yang pukul meja sendiri. Memang kalau orang lupa diri itu sulit untuk maju, sulit. Kok dia pun diri, dia masih cari-cari ini bagaimana dia jadi berkat. Bagaimana dia kenal duluan diri. Kenal. Itu pesan paling pertama. Supaya kita bisa tahu siapa Tuhan, kenal dulu kita pun diri. Banyak orang berusaha kenal Tuhan, tapi belum mau kenal dirinya dulu. Kalau kita tahu diri, kita tahu dari mana asal kita. Siapa kita sebenarnya. Kekurangan kita apa. Kelebihan kita apa. Dosa kita seperti apa. Kita butuh apa dalam hidup ini. Dan seterusnya. Ni